korelasi tinggi dengan output yang kita cari, gitu. Itu. Nah, sekarang bagaimana dengan multilayer perceptron? Kalau multilayer perceptron, seperti yang kita tahu, dia punya, berarti dia tidak hanya terdiri dari satu perceptron gitu ya, tidak hanya terdiri dari satu hidden layer, tapi bisa jadi 2, bisa jadi 3, 4, tergantung kita. Dan outputnya pun juga bisa lebih berkembang, tidak hanya satu, bisa juga jadi beberapa, gitu. Dan di sini, multilayer perceptron dapat memiliki juga feature tambahan yang namanya, bukan yang recurrent tapi ini jadi kayak sebelum ke recurrent, sebenarnya multilayer perceptron juga memiliki suatu feature yang namanya backpropagation of error, di mana ketika selesai dengan proses forward, kita dapatkan nilai error antara actual dan prediction. Nilai error ini yang digunakan untuk mengadjust nilai weight, dan nilai yang ada pada neuron di hidden layer, begitu. Jadi, hitungannya, kalau feed forward tadi hanya maju satu kali, kalau backpropagation MLP, habis maju, kita harus update weight-nya, gitu. Terus, hitung lagi. Update lagi weight-nya, hitung lagi. Update lagi weight-nya, sampai mismatch error-nya sesuai dengan yang kita inginkan. Begitu. Dan kalau kita coba gitu ya, hitung step by step-nya, pertama kita harus tahu dulu bahwa perhitungan hidden layer transfer function-nya ini menurut inisialisasi ini. Kalau di sini di contohnya dia neuronnya itu menghitungnya bergantung dengan sigmoid function. Sehingga nanti nilai sigmoid function-nya berapa? Nilainya adalah 1/1 plus eksponensial min n. Di mana min n itu adalah net input yang menuju ke neuron. Dan dari situ nanti kita bisa hitung derivatifnya, derivatif errornya, dengan cara output dari neuron dikalikan dengan 1 min output dari neuron. Dan dibagi dengan slope of the transfer function. Slope-nya ini gimana? Nanti ada hitungannya. Dan untuk output juga sama, tapi yang perlu diperhatikan di sini, kan tadi kita bisa milih antara linear function atau sigmoid function. Nah, kalau di sini di contohnya dia pakai linear function, sehingga nanti outputnya apa, ya itu sudah jawabannya gitu. Tidak harus dikalikan dengan fungsi eksponensial. Dan darinya kita juga bisa hitung derivatifnya adalah sebagai berikut. Dan ini contohnya, kita akan melakukan training dari neural network dan menghitung nilai errornya dengan metode gradient descent. Nanti ada beberapa warna di sana, bedanya adalah sebagai berikut, tapi nanti kita lihat di sini. Kita punya neural network ini, gitu ya, di mana ada satu input ke satu output. Tapi hidden layer-nya ada 2, dan setiap hidden layer terdiri dari 2 neuron. Ingat, yang perlu kita perhatikan, pertama kita harus inisialisasikan dulu nilai inputnya, gitu ya. Oh, ya, nilai input dan nilai weight-nya, weight dari masing-masing reseptor. Nah, ini sebagai inisialisasi, semua dikasih 0,5. Dan inputnya 1, ya ini nanti harus bisa juga menebak bahwa 1 adalah 1 gitu ya. Nah, dari sini, setelah kita inisialisasikan input, inisialisasikan weight, dan kita udah tentukan, oke, targetnya mau menebak angka berapa nih, gitu. Yang kita lakukan sekarang adalah kita harus memperhatikan berapa nilai sigmoid function dari setiap neuron. Ingat bahwa yang di sini tadi dia menggunakan sigmoid function, sedangkan yang di sini adalah linear. Dan bagaimana nanti kita menghitung gradien dari output neuron dan gradien dari setiap neuron yang ada di sini. Itu step by step-nya. Lalu apa yang kita lakukan? Kita menghitung nilai sigmoid function-nya dulu. Kan tadi kita sudah tahu bahwa nilai dari
weight setiap reseptor adalah 0,5. Lalu, berarti nilai di sini sigmoid functionnya berapa? Nilainya adalah 1/1 plus eksponensial min 0,5. Maka didapat 0,6225. Dan yang di sebelah sini adalah 1/1 plus eksponensial min 0, nilai yang di sini. Jadi di sini sama dengan 0,6508. Gitu ya. Jadi dalam menghitungnya, walaupun ada nilai reseptor weight di sana, tapi sebenarnya input dari perhitungan sigmoid function adalah berdasarkan neuron yang terkoneksi dengan dia, begitu. Oke, kita sudah dapatkan nilai sigmoid function-nya, dan di sini, karena di sini adalah linear, maka ada 0,6508, 0,6508, hasilnya adalah 0,6508. Apakah selesai dari sini saja? Tentu tidak. Yang kita lakukan sekarang adalah menghitung nilai errornya, gitu ya. Nah, tadi targetnya adalah kita ingin Y itu bernilai 1. Sedangkan perhitungan kita itu nilainya adalah 0,6508. Berarti nilai errornya adalah berapa? Nilai errornya adalah 1 dikurang 0,6508. Maka nilainya 0,3492. Tadi yang perlu diketahui bahwa nilai error ini akan digunakan untuk mengadjust weight dari mengadjust weight dan mengadjust weight di sini ya, dan mengadjust nilai yang ada di setiap neuronnya, begitu ya. Karena ini sudah proses maju, sekarang kita saatnya proses backpropagation error-nya. Kita menghitung mundur. Jadi kalau dihitung mundur, bagaimana caranya? Kita tahu nilai errornya adalah 0,3492, maka gradien yang ada di output neuron sini nilainya adalah 1 dikali dengan 0,3492. Gitu ya. Terus mundur lagi ke sini. Gradien di hidden layer yang kedua adalah sebesar, nah bagaimana cara menghitungnya? Nilainya adalah nilai yang output dari activation function yang di output ya, dikalikan dengan 1 min activation function yang di output, dikalikan dengan nilai error, dikalikan dengan weight, dikalikan dengan 1. Kenapa 1? Karena 1 saja yang terhubung di hidden layer ini menuju ke output. Karena ini kan korelasi antara dia dengan setelahnya gitu ya. Jadi di sini hanya terhubung dengan 1 output. Lalu setelah kita hitung yang di sini, berarti kita hitung sekarang yang di sini, begitu kan? Hitung yang di sini, maka berapa gradien yang ada di neuron di hidden layer 1? Caranya dengan perhitungan dari sigmoid function-nya dia, dikalikan dengan 1 min sigmoid function-nya dia, dikalikan dengan nilai ini, nilai gradien yang ada di neuron setelahnya, ya, gitu ya. Ini jadi dapat dari sini dia nilai ini, dan dikalikan dengan reseptor weight. Ada berapa banyak reseptor weight yang terhubung dengan neuron ini? Ini ada 2, ya kan? Maka di sini adalah 2, maka nilainya gradiennya adalah sebagai berikut. Itu nilainya. Lalu apa yang terjadi sekarang? Kita sudah punya nilai gradiennya. Lalu yang kita lakukan adalah mengupdate nilai dari weight dari setiap reseptor sekarang. Jadi sekarang kita update nilai 0,5 ini menjadi nilai terbaru berdasarkan gradien di hidden layer 1, hidden layer 2, dan hidden layer, output node. Maka ini cara kita mengupdate-nya. Caranya ya dengan nilai weight awal ditambah dengan update weight-nya berapa, berdasarkan nilai gradiennya tadi. Jadi nilai awalnya kan 0,5 ditambah dengan nilai awalnya 0,5 dikalikan dengan gradien yang tadi di sini adalah 0,0093 dikalikan 1. 1 kenapa? 1 karena itu nilainya di sini. X-nya adalah 1. Lalu yang di sini adalah sebagai berikut.
0,625 ya nilai yang ada di sini. Dan yang ini juga 0,6508 adalah nilai yang ada di sini. Itu adalah caranya. Nah, sekarang kalau second pass bagaimana? Jadi nilai yang tadi kan sudah terupdate, ya kan? Tentu ya kita hitung ulang seperti yang tadi. Kita perhatikan sigmoid function-nya dari setiap hidden layer berapa, terus sampai ke dapat errornya, sampai dapat nilai errornya, terus hitung mundur untuk menghitung gradiennya. Maka kita hitung mundur nilai gradien errornya, lalu nanti ini kan, terus kita update weight-nya. Untuk iterasi kedua. Terus iterasi ketiga ya pakai nilai yang sudah diupdate tadi, hitung lagi, sampai dapat nilai error terbaru. Begitu. Dan itu untuk 3 saja. Kalau kita hitung, jadinya kalau kita telaah ya hasil dari setiap iterasi, bagaimana kita mengetahuinya? Nah, itu seperti ini, jadi summary-nya. Bahwa kita tahu inputnya tadi, dan kita telah memberikan initial weight di sana, dan initial weight ini akan terupdate setelah melewati 2 iterasi, berdasarkan perhitungan gradien dari nilai error antara output dengan expected output. Dan kita lihat dengan 3 iterasi saja, sekarang nilai errornya sudah sangat kecil gitu ya, sudah berkurang. Yang awalnya 0,3492 menjadi 0,1091. Dan kalau kita lihat outputnya sekarang sudah lebih mendekati dengan nilai expected output. Berarti tentu proses ini harus terus diulangi sampai nanti nilai errornya mendekati 0 gitu ya, atau sama dengan 0, atau sama dengan 10 min 3, 10 min 5, yang seperti itu. Begitu kira-kiranya. Dan di sini kita lihat bahwa sebenarnya feed forward ataupun back propagation itu memerlukan suatu proses iterasi untuk mendapatkan nilai yang sesuai dengan targeted output. Dan itu bisa kita lihat ataupun bisa kita evaluasi iterasinya dengan menggunakan mean square error ataupun error mismatch-nya tadi sudah terpenuhi gitu ya, yang seperti ini. 1E min 5 atau 10 min 5 gitu ya, 10 pangkat min 5 maksud saya. Dan kalau kita bandingkan NN dengan EA yang lain, misalnya dengan VSO ataupun GA gitu ya, kalau EA yang lain, pemrosesannya adalah sekuensial. Kita kan harus inisialisasikan dulu, terus kita hitung proses seleksinya, baru kita masukkan ke crossover, baru masukkan ke mutasi, baru bisa dapatkan final solution-nya. Berarti kan sekuensial ya. Satu proses harus selesai dulu, baru nilai itu diproses di proses selanjutnya. Berbeda dengan NN, di mana pemrosesan input itu adalah secara paralel. Paralelnya di mana? Paralelnya ada di bagian hidden layer yang terdiri dari beberapa neuron, seperti itu. Dan dari segi fungsi sendiri, dia secara logical, dan sebenarnya kalau ini ya mirip-mirip lah ya, tapi intinya bahwa neural network ini bisa digunakan dengan banyak input, dengan banyak model input. Tidak hanya nilai vektor angka ataupun data yang berbentuk vektor gitu ya, tapi bisa dengan image, bisa dengan pictures, ya sama ya, atau dengan suatu kontrol tertentu. Dan learning metode-nya ini berdasarkan rule tertentu, dan kalau yang ini berdasarkan example. Maksudnya apa? Kalau rule tertentu, ya dia harus mengikuti nilai ini. Ada sebuah konsep yang harus diikuti, misalnya perhitungan velocity ataupun kecepatan, atau perhitungan yang seleksi tadi, kalau di GA, seperti itu ya. Baru perhitungan objective function-nya apakah sesuai
sudah minimum atau sudah maksimum atau tidak. Berbeda dengan di neural network, sebenarnya kita tidak perlu yang namanya objective function, tapi yang kita perlukan adalah data training, yang bisa dikatakan itu adalah contoh yang akan digunakan oleh neural network untuk belajar. Yang penting kita punya data yang sudah mengklasifikasikan data A adalah wajah, data B adalah bukan wajah, data A adalah wajah lagi, data B bukan wajah. Banyak gitu ya. Dari data itu kita bisa langsung masukkan tanpa harus tahu objective functionnya nanti apa. Dan di neural network nanti objective functionnya ya cuma apakah sama dengan input data input atau tidak sama gitu ya. Jadi lebih dibilang simple, ya simple, tapi kayak apa ya, tujuan dari pemakaian neural network ini yang berbeda dengan yang AI yang kemarin kita pelajari sebenarnya itu kan. Karena di neural network yang banyak diaplikasikan itu tuh permasalahan tentang pattern recognition, voice recognition, dan forecasting seperti itu. Dan ini kita lihat tadi bahwa aplikasinya memang lumayan berbeda antara neural network dengan AI biasa. Jadi kalau AI biasa itu biasanya untuk mencari solusi terbaik, solusi paling minimum, harga paling minimum. Kalau di neural network dia lebih ke arah klasifikasi dan recognition gitu ya. Entah itu dari speech, pattern, ataupun text recognition. Begitu kurang lebihnya perbandingan antara neural network dengan AI. Dan kalau mau lihat coding reference bisa lihat di sini, step by step-nya cukup jelas menurut saya untuk menghitung perhitungan backpropagation gradientnya tadi, begitu. Gitu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Ada yang ingin didiskusikan? Silahkan. Jangan lupa absen juga. Bagaimana teman-teman? Ada komentar tidak dari neural network? Atau ada yang sudah pernah nyoba menggunakan? Silahkan. Permisi Bu. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Gozi Lekana Ramadan yang nomor 171029. Kemudian saya ingin bertanya Bu. Tadi kan ada dijelaskan mengenai neural network, model yang mengenai probabilitas kehidupan. Dan di situ datanya ada gender, umur, dan stage. Nah, lalu kan misalnya neural network seperti Bu bilang tadi bahwa memerlukan data training ya Bu. Betul. Nah, apakah semakin banyak data training itu semakin baik atau malah semakin kurang baik Bu? Mungkin seperti itu sih Bu. Mungkin benefitnya sama kerugiannya apa Bu? Baik, terima kasih atas pertanyaannya tentang ini ya. Saya bukakan. Ini kan ya. Jadi baik. Kalau neural network sangat bergantung dengan data training, ya kan? Dan data training tadi saya bilang juga di sini sangat berpengaruh dengan bagaimana kita mengklasifikasikan datanya, gitu. Dan benar, data training itu akan berpengaruh dengan hasil probabilitas bagaimana neural network itu bisa menyatakan suatu data itu tergolong ke kelas apa, ataupun bagaimana prediksi itu bisa mendekati nilai actualnya atau tidak gitu ya.
Dan data training sebenarnya kalau kita mau membuat datanya, kita harus perhatikan bukan hanya kuantitasnya saja yang banyak, gitu ya, tapi juga bagaimana suatu data training tadi, misalnya kalau ternyata nilai ini age, gender, dan stage itu kita formulasikan dengan menjadi, nilai ini, misalnya age, gender, dan stage itu dari nilai yang ada, datanya itu kita klasifikasikan, misalnya ada banyak gitu ya, vektornya sudah ditambahkan, kita kelaskan jadi yang satu ini, misalnya usia muda, terus ini usia produktif, yang satu usia tua gitu ya, MPT. Nah, kalau bisa data training itu di jumlah kuantitas antara kelas M, kelas P, kelas T itu sama-sama jumlahnya, sama jumlahnya. Misalnya kalau di sini dia pakai 20 data, ini juga harus kalau bisa 20. Ini juga harus kalau bisa 20. Dan 20 data ini kalau bisa data yang di dalam M ini juga ada nilai variasinya, ya kan? Nilai variasinya itu kalau bisa juga serupa. Jadi benar-benar sudah terkelompokkan dengan baik gitu. Selama syarat ini terpenuhi, maka neural network nanti akan bisa menggolongkan input data itu dengan baik. Tapi berbeda lagi kalau data trainingnya ternyata nilai M, nilai 20, 20, 20-nya ini jadi berubah. Jadi yang mungkin di sini karena datanya banyak, jadi 30, yang ini cuma 5, yang ini ada 10 gitu ya. 10 atau mungkin lebih kecil lagi, misalnya juga sama-sama 5 misalnya. Tentu nanti kondisi si neural network hanya akan bisa bagus ketika mendeteksi data-data dengan label M, tapi bisa jadi buruk ketika mendeteksi data dengan label P ataupun T, begitu. Karena nanti di bagian testing, di training itu memang kita akan membuat neural network-nya, misalnya datanya digolongkan jadi 3 kelas berbeda begini, nanti akan ada 3 NN. Nah, tapi bisa jadi ketika testing gitu ya, ketika testing datanya kan nanti tidak terklasifikasi dengan baik nih. Datanya mungkin bisa akan tercampur antara misalnya ya, ini data testingnya. Data testingnya bisa jadi M, P, baru P lagi, terus T, M gitu ya. Nah, bagaimana si neural network bisa mendeteksi data yang bercampur ini? Tentu maksudnya berdasarkan dengan bagaimana dia di training, berdasarkan jumlah kuantitasnya yang serupa gitu ya, sama-sama sama kuantitasnya dan nilai variasi yang ada di dalam sini, standard deviation-nya itu sama. Maksudnya kurang lebih kecil gitu ya, untuk masing-masing M, masing-masing kelompok P, dan masing-masing kelompok T. Begitu, Gozi, bisa dipahami kah? Kalau ada yang masih nggak jelas, silakan tanya. Baik, Bu. Berarti yang saya tangkap untuk supaya bagus hasilnya, maka diperlukan variasi yang hampir seragam, Bu ya? Betul. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Yang lain? Agung tadi belum nyoba ya? Belum pernah nyoba? Sorry. Ada pertanyaan lagi kah? Baik, kalau belum ada, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya diskusinya. Dan mungkin minggu depan kita akan lihat macam-macam yang lain dari hanya sekedar yang feed forward sama back propagation gitu. Karena ada banyak kan, ada yang namanya LSTM, ada yang namanya convolutional neural network, dan itu adalah
kayak extension dari aplikasi recurrent neural network begitu. Dan nanti kita akan lihat sama-sama lihat bagaimana sih signifikansinya dari aplikasi itu begitu. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, mungkin saya cukupkan pada hari ini. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat. Nanti saya upload di Moodle ya. Ini tadi pagi Moodle-nya kayaknya error gitu, jadi saya belum bisa upload. Dan kalau ada yang ingin ditanyakan terkait tugas, mungkin minggu depan saja di awal waktu ya, sebelum saya menyampaikan materi terkait CNN, LSTM, ataupun RNN, begitu. Dan kalau ada pertanyaan juga silahkan disampaikan minggu depan. Jangan lupa, besok ada webinar, saya iklan lagi, kalau bisa diikutin, kalau nggak bisa ya sudah, nggak apa-apa. Begitu saja, sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya izin